Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani dengan NIM 21650017. Pada kali ini saya akan membahas tugas besar cybercrime dan cyberlaw. Pertama, pemalsuan identitas. Untuk poin A, pasal 362 dan pasal 363 KUHP dan pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana. Pada poin B, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukuman pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Dan poin C yaitu pasal 5 huruf F UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Junto pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Yang kedua yaitu phishing. Poin yang pertama yaitu poin A yaitu pasal 372 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun junto pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Yang poin B yaitu pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Junto pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Untuk poin C, pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, yang ketiga, poin pertama, poin A yaitu peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat kejahatan malware dalam hukum positif di Indonesia yaitu pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Poin B, pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Junto pasal 34 UU ITE digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Sama halnya dengan poin C. Keempat yaitu serangan ransomware. Yang poin pertama yaitu pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Junto pasal 369 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Poin B telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pelaku yang telah melakukan pemeraran yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri dengan adanya upaya dari pemerintah telah melakukan sebuah perlindungan hukum bagi korban ransomware antara lain melalui pengaturan dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE serta adanya penerapan sanksi kurungan dan denda bagi pelaku serangan kejahatan. Nah, poin C yaitu pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak junto pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Junto pasal 369 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 27 ayat 4 UU ITE serta adanya penerapan sanksi kurungan dan denda bagi pelaku serangan kejahatan. Nah, kelima, peretasan atau hacking. Yang poin pertama itu pasal 34 UU ITE digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Poin B, pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak junto pasal 30 ayat 3 junto pasal 45 UU ITE 1 setiap yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Junto pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Poin ketiga yaitu adalah suatu pelanggaran hukum di Indonesia. Aturan soal peretasan telah dimuat oleh Undang-Undang UU 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE.
Keenam, serangan DDoS. Unsur-unsur tindak pidana gangguan sistem elektronik telah diatur pada pasal UU ITE, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan kasus serangan DDoS dan disimpulkan bahwa kasus serangan DDoS memenuhi unsur-unsur tindak pidana gangguan sistem elektronik sebagaimana diatur pada pasal 33 UU ITE, begitu pula pada B dan C. Pencurian kekayaan intelektual. Poin yang pertama yaitu sekur data telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta, di mana menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, poin B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Poin C telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyebutkan bahwa cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kedelapan itu pemalsuan. Poin pertama, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Poin B, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 tahun. Poin C, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Contoh pasal 5 huruf F UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 9. Pornografi anak. Yang poin yang pertama itu pelarangan pornografi anak tercantum jelas dalam pasal 4 ayat 1, pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sanksi pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, poin B, setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan pasal 36 UU Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Poin C, UU Nomor 44 Tahun 2008 pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan diubah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. 10. Cyberbullying. Poin pertama yaitu telah diatur pada pasal 27A atau pasal 27B ayat 2 RUU ITE. Poin kedua telah diatur pada pasal 27 RUU ITE. Poin ketiga yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 11. Penyebaran informasi palsu. Poin A telah diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Poin B, pasal 45 UU ITE yang berbunyi 1. Setiap orang akan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3, 4 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau tidak denda sebanyak 1 miliar. Contoh telah atur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan poin C telah diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 12. Peretasan email.
Poin A dapat dituntut berdasarkan pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan atau ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Poin B dapat dituntut berdasarkan pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan atau ayat 3 UU nomor 11 2008 tentang informasi elektronik ITE. Sama halnya juga pada poin C. 13 pengintaian. Poin pertama poin A pasal 363 KUHP tentang perampokan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau paling berat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Poin B pasal 483 ayat 1 menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto dapat membuat seseorang merasa risih sehingga pengintaian terhadap seseorang dapat dikenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seperti yang tercantum dalam pasal 335 ayat 1 KUHP sesuai dengan pertimbangan subjektif penyidik. Poin C pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Junto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 14 penggelapan. Dalam ilmu hukum, tipu gelap ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 378 tentang penipuan dan pasal 370 tentang penggelapan. Poin B 378 KUHP tentang penipuan diancam karena penipuan dan pidana paling lama 4 tahun. Penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 370 tentang penggelapan dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Poin C pasal 370 tentang penggelapan dan penghukuman penjara maksimal 4 tahun. 15 kejahatan keuangan online. Ya, poin pertama yaitu dapat dituntut menggunakan pasal 30 ayat 1 ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Junto pasal 316 KUHP pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Poin B pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Junto pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, poin C yaitu pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 ITE terkait pencurian dan data pribadi, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sama halnya pada poin B. 16 pelanggaran privasi. Poin A Undang-Undang Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan ini menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin, namun jika pengambilan data orang lain itu dapat izin tak melanggar pidana. Poin B Undang-Undang Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan ini menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak izin, namun jika pengambilan data orang lain itu dapat diizinkan tidak melanggar pidana. Poin C secara hukum privasi merupakan hak dari seorang individu untuk menentukan suatu tentang dirinya dapat disebarluaskan untuk kepentingan publik atau tidak. Masyarakat harus mematuhi pasal 28G ayat 1D 1945 yang menjadi dasar konstitusi terkait hak privasi seseorang. Undang-Undang Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan ini menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin, namun jika pembelian data dapat izin tidak melanggar pidana. 17 pencurian akses. Poin A dapat dituntut dengan pasal 360 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana selama 5 tahun, maksimal 5 tahun. Junto pasal 30 ayat 1 UU ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, pada poin B pasal 360 KUHP tentang pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Junto pasal 30 ayat 1 UU ITE dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal sama halnya juga pada poin C.
18. Kejahatan seksual. Poin pertama yaitu sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak 50 miliar atau 300 miliar. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun. Sama halnya pada poin A tadi, pasal 289 KUHP tentang pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 tahun. Contoh menurut pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 tentang pelecehan paling lama penjara 4 tahun atau 12 tahun. 19. Pemerasan online. Yang pertama dapat dituntut dengan pasal 27 ayat 4 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Poin B, pasal 27 ayat 4 UU tentang pemerasan dan atau pengancaman. Poin C dapat dituntut sebagai pasal 27 ayat 4 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja. 20 yaitu kejahatan sumber daya komputer. Yang poin yang pertama itu serangan ransomware telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP. Sebagai pelaku yang telah melakukan pemerasan yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri. Poin B, pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Dan poin C, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak 1 miliar. Itulah tadi penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.